Timnas Indonesia telah dilatih oleh berbagai pelatih dengan latar belakang dan prestasi yang beragam. Dari masa ke masa, pelatih timnas kita ini bisa dibilang seperti aktor utama dalam drama sepak bola nasional. Ada yang sukses bikin fans girang, ada juga yang bikin tepuk jidat. Berikut adalah perbandingan beberapa pelatih yang pernah memimpin timnas Indonesia. Yuk kita mulai. Pertama, bisa kita mulai dari Antun Poganik atau bisa kita sebut sebagai sang pelopor. Pelatih asal Kroasia ini adalah salah satu pelatih pertama yang benar-benar meninggalkan jejak emas dalam sejarah timnas Indonesia. Di bawah asuhan Poganik, Indonesia mencatatkan beberapa prestasi yang bikin negara tetangga iri. Contohnya, semifinal Asian Games 1954 dan 1958. Kalau sekarang pencapaian ini ibaratnya kayak tim kita masuk semifinal Piala Asia, sesuatu yang rasanya kayak mimpi di era modern. Poganik ini juga pelatih yang gak cuma fokus ke hasil, tapi ke pembentukan mental pemain. Zaman dulu fasilitas sepak bola Indonesia gak sehebat sekarang, tapi dia tetap bisa bikin timnas tampil berani dan kompak. Fun fact, Poganik juga pernah memimpin Indonesia dalam laga legendaris melawan Uni Soviet di Olimpiade Melbourne 1956. Meski kalah di playoff, Indonesia berhasil menahan imbang Uni Soviet 0-0 di laga pertama. Bayangkan, Uni Soviet waktu itu punya Lev Yashin, salah satu kiper terbaik dunia. Yang kedua yaitu Will Carver, atau bisa dibilang profesor taktik. Pelatih asal Belanda ini terkenal dengan metodenya yang inovatif. Di dunia sepak bola internasional, nama Will Carver dikenal karena teknik latihannya yang sekarang dipakai di banyak akademi top dunia. Sayangnya, di Indonesia masa jabatan Carver tergolong singkat. Meski begitu, ia berhasil membawa perubahan cara bermain timnas. Di bawah Will Carver, permainan timnas jadi lebih terorganisir. Kalau sebelumnya banyak pemain asal main, Carver datang dengan pendekatan sistematis. Tapi ya zaman itu PSSI masih senang ganti pelatih, jadi karirnya di sini nggak panjang. Ibarat cinta pertama, dia datang membawa harapan tapi nggak lama bertahan. Yang ketiga yaitu Ivan Kolev, pelatih setia. Kolev adalah salah satu pelatih yang cukup sering bolak-balik melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Bulgaria ini dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan sederhana tapi efektif. Salah satu prestasinya yang diingat adalah membawa Indonesia ke final Piala Tiger pada tahun 2002. Sayangnya, kita kalah dari Thailand di final. Gaya main di bawah Kolev lebih menekankan kepada kekuatan fisik dan counter attack. Dia juga sering memanfaatkan pemain-pemain muda berbakat, meskipun kadang hasilnya nggak konsisten. Fans sering bilang Kolev ini jago bikin tim solid, tapi suka kurang bikin greget di momen krusial. Yang keempat yaitu Alfred Riedel, langganan final. Nah, ini dia pelatih favorit banyak fans. Alfred Riedel berasal dari Austria dan punya karisma seorang pelatih bapak-bapak. Di era Riedel, timnas kita beberapa kali mencapai final Piala AFF, termasuk yang paling diingat yaitu pada tahun 2010. Di turnamen itu kita sempat tampil ganas di fase grup, termasuk menghajar Malaysia 5-1. Sayangnya di final Malaysia membalikkan keadaan dan kita kalah agregat. Riedel ini dikenal karena gaya latihannya yang disiplin dan realistis. Dia nggak suka gaya main yang terlalu rumit. Kalau pemain nggak fit, dia tegas bilang, kamu nggak main. Sayangnya, meskipun beberapa kali mencapai final, trofi tetap jadi barang yang gak pernah dia bawa pulang. Yang kelima yaitu Luis Milla, atau bisa kita sebut pelatih stylish. Luis Milla datang ke Indonesia dengan CV mentereng, mantan pemain Real Madrid dan Barcelona, plus pernah melatih timnas U21 Spanyol. Waktu pertama kali diumumkan jadi pelatih timnas, fans langsung antusias. Di bawah Milla, timnas Indonesia jadi lebih atraktif. Permainan pendek dari kaki ke kaki mulai diterapkan, dan banyak pemain muda seperti Evan Dimas, Septian David Maulana, dan Egy Maulana Fikri berkembang pesat.
Sayangnya, karir Mila di Indonesia terhenti karena masalah klasik, yaitu anggaran. PSSI merasa gaji Mila terlalu mahal dan akhirnya mereka nggak memperpanjang kontraknya. Padahal banyak fans yang berharap dia bisa membangun timnas jangka panjang. Dia membawa filosofi sepak bola modern ke Indonesia. Di era dia, timnas mulai berani bermain dengan gaya menyerang. Yang keenam yaitu Sintayong, pelatih hardcore. Sintayong adalah pelatih dengan aura serius tapi lucu. Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan disiplin tinggi. Dia sering bikin pemain latihan fisik sampai ngos-ngosan, tapi hasilnya jelas terlihat. Salah satu pencapaiannya adalah membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 dengan skuad muda. Pada Desember 2019, Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan pertama dalam sejarah timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami berbagai peningkatan signifikan. Meskipun belum berhasil mempersembahkan trofi, Sin berhasil membawa timnas Indonesia mencapai beberapa pencapaian penting. Pada tahun 2020, timnas Indonesia mencapai final Piala AFF dengan rata-rata usia pemain 23 tahun, menunjukkan keberanian Sintayong dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda. Pada tahun 2022, di bawah asuhan Sintayong, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 setelah sukses ke fase kualifikasi. Pada tahun 2022, di bawah asuhan Sintayong, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 setelah sukses ke fase kualifikasi. Selain itu, Sin juga membawa timnas senior lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan bersejarah atas Kuwait 2-1 yang merupakan kemenangan pertama Indonesia atas Kuwait dalam 42 tahun. Namun pada 6 Januari 2025, PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontrak Sintayong dengan alasan kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih kuat untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, warisan Sintayong dalam membangun fondasi timnas Indonesia yang lebih kompetitif dan memberikan kesempatan kepada pemain muda akan tetap dikenang sebagai bagian penting dari perkembangan sepak bola Indonesia. Di era Sintayong, banyak pemain muda diberi kesempatan bermain di level internasional, seperti pemain Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan jadi bintang baru. Di era Sintayong, banyak pemain muda diberi kesempatan bermain di level internasional. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan menjadi bintang baru. Meski belum membawa trofi, dia berhasil meningkatkan kualitas permainan timnas, terutama di level fisik dan mental. Dia nggak cuma fokus menang, tapi juga membangun fondasi untuk masa depan. Plus, gaya tegasnya bikin pemain nggak bisa malas-malasan.